Benda tidur aneh yang bikin bule ketagihan di Indonesia. Boleh Guling. lihat guling pertama kali. Apaan tuh? Ini untuk Apaan? apa? Ya jelas apa nih? Jelas bilangnya. Mungkin untuk tidur. Enggak enak, sakit. Mungkin untuk kakiku? Mungkin. Untuk kakiku. Gak enak juga astaga itu kok. Untuk apa sih? Ya halo Putri, aku mau tanya, aku punya bantal kayak sosis di sini. Ini untuk apa? Gitu guling, Sosis. untuk dipeluk. Untuk peluk? Apa? Aneh. Guling itu dipeluk. Aneh. Sesudah 6 bulan di Indonesia. Kan? Kemana-mana bawa gulingnya. Ya ampun. Ada yang aneh ya. Ada yang nggak cukup. Itu kan ada yang kurang nih. Nah itu gulingnya. Kan ada yang nggak bisa tidur kalau nggak ada gulingnya ya Allah. Bagi orang Indonesia, guling itu udah kayak teman sejati di tempat tidur. Saking biasanya, kita sampai nggak pernah mikir dari mana sih asalnya benda ini. Tapi coba bayangin Dari gimana mana reaksi asalnya bule benda waktu ini? pertama kali lihat guling. Ada yang bingung, ada yang ngakak, bahkan ada yang nanya, ini benda buat apa sih? Dari luar bentuknya memang nggak meyakinkan. Ya pocong. Bukan bantal, bukan selimut, tapi panjang dan empuk kayak sosis raksasa. Tapi begitu mereka coba tidur pakai guling, ceritanya langsung berubah total. Awalnya mereka cuma iseng nyoba. Tapi setelah semalam tidur dengan guling, banyak yang bilang, rasanya aneh banget kalau tidur tanpa ini. Bahkan ada yang sampai beli guling buat dibawa pulang ke negaranya. Okay, I'm at the airport. It looked like shit. That's why I have this filter. But I wanted to tell you what I have in my carry-on. You can guess once. Guling takes up all the space in my carry-on and half of my Guling. suitcase. So I'm bringing 2 gulings to Iceland because you know what? You cannot get a guling anywhere in Iceland. I have tried. I have searched. Yes, I found one. But you want to know how much that cost? $320. That's like what? Almost 4 million. And no, sir. So I'm prioritizing space everywhere to bring gulings, Prioritize-kan to Iceland. kopernya untuk guling. Pas sudah balik ke UK, guling adalah barang favorite dia dari Indo. Masya Allah. Oh. Di UK nggak ada guling dan dia selalu jealous setiap kali lihat aku tidur sambil meluk guling. Ya ampun. Gak sih, bukannya aku yang dibawa ke UK, malah gulingnya. Gue bule dari Prancis dan ini benda favoritku di Indonesia. Namanya guling. Pertama kali lihat gue bingung banget. Buat apa sih? Tapi sekarang nggak bisa hidup tanpa. Allah. Tidur kayak lebih nyenyak, Nyenyak. nggak rebutan selimut. Jadi maaf ya sayangnya. Tapi malam ini gue tidur sama guling dulu. What is something I never owned until I moved to Indonesia? Part 2. Hi, I'm Joy. I'm an American mom living in Indonesia for almost 9 years, and I'm continuing my series Mama, of 9 listing tahun. the things that I never owned until I moved here. Now, this one may or may not surprise you, but it is something that I promise you I never owned until I moved to Indonesia, and now that I live here, I totally get it. It's a bantal guling. It's our long pillow that Indonesians love. I never had one of these, but now that I have one, I totally get it and I understand. And my kids love it. They sleep with it every night. I don't know why we don't use these in America. They're super comfy. I really got attached to it when I was pregnant, and it was just the best thing ever. So I get it. I get why you guys love these. I get why these are a regular in an Indonesian household. I don't know why we don't have them in America, but we don't. But big fan over here. Karena buat mereka, guling bukan sekadar bantal panjang, tapi rasa nyaman, tenang, dan hangat. Sesuatu yang sering hilang di kehidupan serba cepat mereka di luar sana. Lucu ya? Sebuah benda yang kelihatannya sepele,
tapi bisa bikin orang asing ngerasa damai. Dan di situ Walau letak cuma keajaiban bantal Indonesia, guling ya. bahwa kebahagiaan nggak selalu datang dari hal besar. Kadang cuma dari pelukan sederhana di malam yang sunyi. Penting di negara Indonesia kalau lagi mau tidur bukan sikat gigi, bukan doa, yang penting Sikat gigi. bantal guling. Tahu nggak bantal guling? Orang itu tahu nggak guys, kalau tidur kakinya di atas, tangannya kayak gini, dipeluk kayak pacar. Pacar bungkal lah. Kadang aku cemburu, istri aku peluk guling. Aku bilang, sayang peluk aku aja, kenapa? Dia bilang, nggak sayang, kamu keras, ini lembut gitu. Dan Nggak kalau enak. gulingnya ini jatuh, langsung panik, langsung diangkat. Ih, mana bantalku? Kalau traveling, nggak apa-apa, nggak bawa paspor. Yang penting bawa Guling. Paspor nggak apa-apa. Sumpah lo, kalau tidur tanpa ini, berarti dia lagi sakit hati. Nah, kalau dia tidur tanpa peluk guling kayak gini, peluk ya guys, ya Allah, cemburu aku. Cemburu Ya Allah, aku, cemburu. Pak. Ini binting kali, tahu nggak kayak gini? Ini di Arab nggak ada panjang kali kan? Ini khusus apa tahu? Khusus pelukan. Ya Allah, peluknya tahu nggak, keras sekali pelukannya gitu, macam nggak ketemu lagi gitu, tahu nggak? Nggak ketemu lagi kayak orang. Ya Allah. This message is for Ya all Rabbal hotels in Alamin. Indonesia. Not having a guling on your beds does not make you a classy hotel. Where's the guling? How am I supposed to Where's sleep? the guling? Where is it? Is this your guling? Is this what I'm supposed to? Am I supposed to? Is this right? Am I Too doing it right? small. It's like the best thing about your country. This isn't what your ancestors fought for freedom for. Do better. When our Swiss customer sees a bolster for the first Sarcastic time, sekali ya dia. and he almost fell asleep while trying the pillow. So with this bolster, you can rest your hand or this one. Then you find that your back you're more comfortable. Because if not, your leg crossover will be twisted, and then after that you'll be Ini orang Indonesia senang sekali bantal gulung. Guling. Saya dulu datang ke Indonesia belum pernah lihat bantal gulung kalau tidak salah. Saya lihat guling. aneh kenapa selalu orang Indonesia beli ini, pakai ini, aneh. Tapi alhamdulillah setelah saya juga sering tidur ada ini di samping saya, ya mulai pakai juga, ternyata enak. Ternyata. Jadi, orang, apalagi orang yang tidak punya anak atau istri, Oh. ya tinggal pegang peluk bantal gulung. Bantal Luar gulung pula biasa. dia. Banyak yang bisa dapat kalau kita pergi ke luar negeri dan belajar. Dan saya adaptasi dengan banyak hal di Indonesia yang sangat menarik sebenarnya. Sudah jadi biasa buat saya, tapi zaman dulu aneh. Termasuk bantal gulung. Jadi Bantal gimana? gulung. Kamu juga nggak bisa tidur tanpa guling kan? Tulis di komentar Banyak dan jangan sekali lupa bantal like dan gulingnya. subscribe supaya kita bisa terus berbagi cerita-cerita hangat khas Indonesia. Kenapa Om Pim suka hotel di Indonesia? Di Indonesia ada guling. Korea nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Hotel doang. Memang nggak ada yang pakai. Happy banget bisa tidur sama guling. Jadi tidurnya lebih enak, santai. Ya bisa minta guling ya, bisa Ya. request. Bagus. Iya. Nasi sarapan, nasi itu sarapan. Tidur pakai guling, makan pakai tangan. Jongkok ngopi. Bilang makan waktu makan. Nyiram jalan. Nggak ada. Keroyokan. Kerokan. Pakai ya, koin ya kan? Nasi goreng nasi putih. Semuanya kayak jatuh cinta sama bantal guling. Oh, ini dibeli nih.
Ini di vacuum ya agar mudah dibawa. Nah, udah jadi bantal gulingnya. Ternyata bagi orang Indonesia bantal guling itu merupakan satu kewajiban lah ya kan. Teman tidur sejati. Lucunya buat pertama kali As tahu kalau banyak bule yang datang ke Indonesia itu pas masuk ke hotel, mereka itu kaget melihat ada kayak sosis gergasi di atas katil mereka gitu kan. Ada yang bingung, ada yang ngakak gitu kan. Bahkan yang ada juga yang bertanya, kok ini kau ini apa? Ini untuk apa sebenarnya gitu kan. Dan dibilang itu bantal guling. Tetapi saat selepas mencoba, kayaknya mereka nggak bisa melepaskan bantal guling itu walaupun terpaksa mengorbankan barang-barang di koper mereka semata-mata untuk memasukkan guling. Masya Allah. Dan ya kalau kita lihat ini kebiasaan kita itu pakai guling itu seumpama suatu kebiasaan aja untuk tidur. Tapi kita juga kalau baru tahu kalau bule itu nggak ada ya guling, nggak pakai gitu kan. Dan akhirnya kalau datang ke Indonesia akhirnya mereka itu jatuh cinta sama bantal guling. Baru Indonesia kalau kita lihat kan mereka udah menyatu sama budayanya Indonesia dan akhirnya udah gimana ya, nggak bisa tidur kalau nggak ada gulingnya. Masya Allah, Masya Allah. Dan sebelum tidur harus ada temannya guling, kalau enggak tidurnya nggak bisa nyenyak gitu. Ada yang cemburu juga ya. Sama guling juga cemburu, Masya Allah. Oke, kalau menurut teman-teman kayak gimana? Tidurnya harus pakai guling atau enggak gitu kan? Itu komen di bawah, ceritakan dong pengalaman sendiri atau apa aja tentang guling itu wajib apa enggak, harus apa enggak ada saat mau tidur. Titik komen di bawah, kongsi dengan As. Jumpa lagi di lain video insyaallah. Assalamualaikum, semua jaga diri, dadah.